Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bersama saya Muhammad Zaini Sulaiman dari Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi menyelenggarakan seminar dan penutupan pelatihan kader dasar dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa yang bertempat di Auditorium Raden As'ad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi sukses menyelenggarakan pelatihan kader dasar atau PKD dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa atau PKM yang merupakan bagian dari penguatan sistem kaderisasi organisasi. Rangkaian kegiatan tersebut secara resmi ditutup melalui seminar jati diri yang menekankan penguatan karakter, integritas, serta kesadaran peran mahasiswa santri dalam kehidupan akademik dan sosial serta kemasyarakatan. Kegiatan berlangsung khidmat di Auditorium Raden As'ad SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo yang dihadiri oleh Dr. Syarifuddin MHI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, segenap sivitas akademika dan diikuti oleh mahasiswa serta siswa SMK Ibrahimi 1 Sukoharjo. Gubernur BEM Fishum Moh Arif Sofwan dalam pemaparannya menyampaikan bahwa PKD dan PKM ini dilaksanakan selama 1 pekan dimulai dari tanggal 20 sampai 28 Desember tahun 2025. Peserta dibekali beberapa materi mengenai dasar keorganisasian dan kepemimpinan serta berbagai materi lainnya yang dapat membentuk karakter mahasiswa santri yang berintegritas, kritis, dan memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, Dr. Syarifuddin MHI dalam sambutannya memberikan support dan apresiasi kepada kinerja pengurus BEM Fishum yang telah mensukseskan kegiatan kaderisasi secara optimal. Kami atas nama pimpinan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora tentu sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM dan seluruh panitia BEM yang telah memfasilitasi mengadakan kegiatan PKD dan PKM ini. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat dan barokah dengan harapan ke depan dari seluruh rangkaian kegiatan ini tetap menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora ini sesuai jargonnya, Fishum muda, Fishum terkemuka. Seminar dan penutupan, karena yang akan ditutup sore ini adalah PKD dan PKM, maka karena di awal saya membuka, hari ini izinkan saya untuk menutup PKD dan PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kami nyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, kesempatan tersebut juga terdapat pemberian penghargaan kepada peserta terbaik oleh Dr. Syarifuddin MHI. Sesi seremonial pun ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan sesi seminar jati diri mahasiswa yang langsung disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Aso Samsuddin MPDI. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan jati diri seorang mahasiswa santri dalam berperan aktif di pesantren dan masyarakat. Jadi mendidik anak, mendidik mahasiswa itu adalah pertanggungjawaban yang besar di atas pundaknya seorang ayah maupun seorang ibu. Saya di pondok ini juga menjadi bagian dari pendidik. Ketepatan saya mengajar di Fakultas Tarbiyah dan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Jadi niat untuk ngaji ini untuk diri saya sendiri. Karena kemudian mendidik adalah mas'uliyah azimah, pertanggungjawaban yang agung, di mana Allah di dalam Al-Quran Allah kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin ini hal yang simpel kalau diterjemahkan, tidak kemudian dikomparasikan dengan tanggung jawab, yang artinya adalah Allah kemudian mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu,
Kalau di dalam ilmu usul fikih, ya ayyuhalladzina itu adalah lafaz am, lafaz yang umum, yang kemudian di belakangnya Allah mensifati dengan kata-kata amanu, berarti khusus orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang Islam itu banyak. Anda kalau ingin tahu orang Islam, jumlah orang Islam ketika sholat hari raya itu orang Islam semua, sampai masjid tidak cukup, bahkan ditaruh di stadion pun tidak cukup. Aspalan ini semua jalan ditempati juga masih tidak cukup. Itu jumlah orang-orang Islam. Akan tetapi ketika kita ingin menghitung jumlah orang yang beriman, lihatlah keadaan masjid ketika sholat jamaah subuh. Di sholat jamaah subuh itu adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, karena Anda adalah mahasiswa yang santri. Nah, kemudian Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kamu sekalian. Maksudnya adalah jaga diri kalian bi'af'alikum, dengan amal-amal kamu sekalian. Di belakangnya Allah melanjutkan wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Maksudnya adalah biwasiyatikum, dengan memberi wasiat, mendorong kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita semua. Itu adalah tanggung jawab orang-orang yang mukmin. Ketika kemudian kita sudah tahu antara orang Islam dan orang mukmin itu berbeda, maka kita fokus kepada pembahasan orang mukmin. Karena di sini yang hadir adalah mahasiswa yang santri, maka kita berbicara tentang santri. Santri itu identik dengan dua hal. Yang pertama adalah ngaji, yang kedua adalah ngabdi. Dua ini adalah komponen yang harus dimiliki oleh seorang santri. Kenapa kemudian santri ini harus ngaji? Kenapa kemudian santri ini harus ngabdi? Kita tahu man arodat dunya falaihi bil ilmi. Orang yang ingin mendapatkan dunia, maka kunci satu-satunya adalah harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi. Termasuk orang yang ingin mendapatkan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan orang yang punya keinginan kepada dunia dan akhirat, falaihi bil ilmi, maka posisi ilmu adalah di atas segala-galanya. Namun percuma orang punya ilmu kalau kemudian tidak punya adab. Sehingga para ulama mengatakan ta'allamal adaba min qabli an tata'allamal adab. Jadi kita disuruh belajar adab sebelum kemudian belajar ilmu. Apa hubungannya adab dengan ilmu? Kilas balik kejadian ketika dulu setan menjadi min ahli jannah, bagian dari penduduk surga. Setan ini orang yang alim, karena ketika dia ada di surga, yang menjadi dosen, dekan maupun kaprodinya adalah para malaikat. Tentu per mata kuliah bobotnya tidak 2 SKS, mungkin lebih daripada 2 SKS. Jadi kalau tentang kalimat setan tidak usah diperdebatkan, setan alim. Bahkan ketika ayat masing-masing ayat turun, setan sudah paham tentang bagaimana asbabun nuzul ayat itu turun, seperti apa ayat itu turun, dan untuk apa ayat itu turun. Setan lebih alim daripada kita. Namun demikian, karena saking alimnya, saking pintarnya, setan ini lupa bahwa di atas keilmuan itu ada adab. Sehingga ketika Allah memerintahkan untuk
bersujud kepada Nabi Adam, setan tidak mau. Kenapa? Dia mengatakan bahwa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam karena Adam tercipta dari tanah sementara aku tercipta dari api. Jadi Adam setan masih menganggap lebih mulia daripada Nabi Adam karena bahan bakunya berbeda. Adam tercipta dari tanah sementara setan tercipta dari api. Nah, karena kita tercipta dari tanah, lagi-lagi di dalam tafsir Qurtubi, wa fihi quwwatul ardi, di dalam bumi itu ada banyak kekuatan, ada banyak potensi. Mungkin tentang miniatur kekuatan bumi bisa dilihat ketika gunung sedang erupsi. Itu ada hawa panas, ada lumpur panas, ada api dan lain sebagainya. Itu adalah kekuatan bumi. Karena di bumi ada kekuatan, maka orang yang tercipta dari bumi butuh untuk kemudian kekuatan ini disalurkan. Sehingga ketika mahasiswa sudah waktunya kawin dan cepat dikawinkan, maka kekuatan bumi ini bergemuruh sehingga butuh liang sakinah. Liang sakinah yang dimaksud adalah sesuatu yang ada pada diri perempuan. Itu liang sakinah. Saya ngomong ini dengan takbir karena saya berhadapan dengan mahasiswa. Jadi al-kalamu bila kalam mardud. Ketika kemudian saya mengatakan tanpa referensi itu ditolak, bukan begitu adegannya. Jadi di dalam perempuan itu, karena perempuan itu ada liang sakinah yang miliknya laki-laki, maka ketika laki-laki minta, perempuan tidak boleh nolak selama-lamanya. Itu dosa besar. Itu juga dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi. Oleh karenanya laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan. Memang benar al-um madrasatul ula. Perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika perempuan sudah menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka laki-laki harus menjadi kepala sekolahnya. Bagaimana mungkin bisa menjadi kepala sekolah kalau kemudian laki-laki ini tidak pintar? Maka wajib bagi laki-laki harus pintar, menlake kudu pintar. Alhamdulillah kami sebagai panitia PKD PKM 2025 sangat merasa bersyukur karena pada hari ini kami telah menyelesaikan tugas kami sebagai panitia, dan pada hari ini kami melaksanakan penutupan PKD dan PKM, yang mana PKD dan PKM ini merupakan pengkaderan yang diadakan oleh BEM Fishum atau BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi, yang mana tujuan daripada pengkaderan ini adalah untuk mencetak kader-kader Fishum menjadi kader-kader yang organisatoris dan menjadi kader yang memiliki semangat juang yang tinggi. PKD PKM kami melaksanakannya mulai tanggal 20 Desember 2025 sampai tanggal 28 Desember tahun 2025, yang mana puncaknya penutupan kami laksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 2026, yang mana penutupan ini kami rangkai dengan kegiatan seminar jati diri mahasiswa. Tujuan dari seminar jati diri mahasiswa ini adalah agar supaya seluruh mahasiswa, baik itu yang berada di Fishum maupun yang berada di Universitas Ibrahimi, tujuannya adalah agar mereka semua mengenal siapa jati diri mereka dan apa tugas mereka untuk negara Indonesia tercinta ini. Harapan kami selaku panitia bagi seluruh mahasiswa Universitas Ibrahimi, khususnya yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, agar senantiasa selalu memiliki semangat juang
guna untuk mencapai cita-citanya ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Ibrahim. Dengan seminar ini diharapkan agar mampu memberikan bekal yang cukup kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan kesiapan berperan aktif di tengah masyarakat. S3 TV melaporkan.